Selamat pagi, kita berjumpa kembali di sini. Saya akan memaparkan materi selanjutnya, materi tentang pengenalan video. Oleh Bapak Hendy Septampu. Secara umum, video adalah media yang bisa menampilkan gambar bergerak, yang bisa juga disertai dengan suara. Pengertian video adalah pengiriman sinyal secara elektronik dari sebuah gambar yang bergerak. Perangkat umum dari sinyal video adalah televisi, tetapi ia juga dapat dipakai dalam aplikasi lain dalam bidang teknik produksi, saintifik, dan bidang keamanan. Implementasi video, entertainment, broadcast TV, VCR atau DVD recording, interpersonal video, teleponi, video conferencing, untuk interaktifnya Windows. Kata video secara historis berasal dari kata Latin yang berbunyi videre tusi, yang artinya saya lihat. Kemudian dari bahasa Latin tersebut digunakan untuk menciptakan istilah baru yaitu vidi. Dan pada akhirnya kata tersebut berubah menjadi kata video. Digital video adalah jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya. Biasanya digital video direkam dalam tape, kemudian didistribusikan melalui optical disc, misalkan VCD dan DVD. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan video digital adalah camcorder yang digunakan untuk merekam gambar-gambar video dan audio, sehingga sebuah camcorder akan terdiri dari kamera dan recorder. Macam-macam camcorder, mini DV, DVD, camcorder, dan digital text atau digital 8. Kamera digital dan analog. Saat ini kamera video analog jarang digunakan. Ini karena kamera video digital mampu menghasilkan gambar atau video yang jauh lebih berkualitas, harga terjangkau, dan memudahkan aliran kerja terutama untuk proses editing digital. Format video. Format video merujuk kepada jenis kamera dan jenis pita video. Format video yang paling populer yang digunakan untuk merekam gambar adalah format mini DV. Format ini tergolong dalam format digital. Pita mini DV ini berukuran kecil, lebih kecil dari kotak rokok. Tidak mahal dan mampu menghasilkan kualitas gambar yang baik. Format digital lain yang ada adalah digital 8, DVCam atau DVC Pro, dan lain-lain. Setelah itu master tape. Artinya adalah pita master yang digunakan untuk merekam gambar atau video. Setelah rekaman selesai dibuat, pita ini akan diedit terlebih dahulu sebelum dijadikan VCD atau DVD untuk ditonton. Artinya, master tape memuat data image video yang tidak diedit. Walaupun tidak diedit, kualitas gambarnya adalah lebih baik dari VCD atau DVD yang sebenarnya.
sebenarnya merupakan salinan dari pita asal. Hal ini dikarenakan master tape belum mengalami proses kompresi. Yang keempat adalah editing video. Editing video merupakan satu proses dalam post production, yaitu suatu proses yang dilakukan setelah perekaman gambar. Biasanya kerja-kerja yang terlibat dalam proses editing digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, digitizing atau capturing adalah memindahkan image video dari pita ke dalam data digital pada hard disk atau CD. Yang kedua, offline editing atau memotong, membuang adegan yang pada video yang tidak menarik dan menyusun ulang setiap adegan pada video dengan mengikuti pada rencana kesinambungannya. Online editing yaitu memasukkan judul video, background, dan animasi pada special effect. Yang selanjutnya rendering, yaitu proses yang dilakukan setelah editing atau offline maupun online selesai dilakukan di dalam komputer. Video ini akan dipindahkan keluar ke dalam bentuk VCD atau DVD. Namun sebelumnya perlu dilakukan proses finalisasi tampilan agar bisa dibaca sempurna pada sebuah player. Salah satu proses-proses untuk menjadikan sebuah video yang baik. Selanjutnya VCD dan DVD. Gambar video yang telah diedit biasanya akan dipindahkan ke dalam bentuk VCD atau DVD. Seperti yang kita ketahui, format DVD menghasilkan gambar yang jauh lebih baik dari VCD. Selanjutnya multi kamera production. Dalam satu produksi video di mana lebih dari satu kamera video digunakan secara serentak dan kesemuanya dihubungkan secara kepada satu pusat kontrol. Image terbaik dari salah satu kamera ini akan dipilih silih berganti. Ini menghasilkan gambar video terus-menerus tanpa potongan dengan sudut rekaman yang berbeda. Biasanya image atau video dari kamera yang terpilih akan disiarkan terus ke screen proyeksi. Teknik ini menjadikan sebuah tampilan video atau film lebih menarik dan lebih bervariasi dan mampu menyampaikan pesan dalam cerita dengan baik. Ini adalah salah satu perangkat-perangkat untuk perekaman seperti mini DV, gambarnya seperti ini, digital 8 atau digital X, habis itu DVD camcorder. Mini DVD camcorder terdiri dari 3 komponen. Salah satunya lensa untuk mengatur banyak cahaya, zoom, dan kecepatan. Shooter image untuk melakukan konversi cahaya ke sinyal elektronik video. Recorder itu untuk menulis sinyal video ke media penyimpanan seperti magnetic video tape. Video kamera sendiri menggunakan 2 teknik, yaitu interlace adalah metode untuk menampilkan image atau gambar dalam raster scanner display device seperti CRT, televisi analog yang ditampilkan pergantian antara garis ganjil dan genap secara cepat untuk setiap frame. Refresh rate yang disarankan untuk metode interlace adalah antara 50 sampai 80 Hz. Interlace digunakan di sistem televisi analog seperti PAL atau yang mempunyai fill 50 per second, habis itu 625 line, even fill draw feeds. Scan seperti sampai 50 fill per second, 625 line. Habis setelah itu NTSC
mempunyai fill 59,94 fill per second dan 525 lane, mempunyai event fill draw phase. PAL sendiri atau singkatan dari Path Alternative Lane digunakan di negara-negara Eropa Barat dan Australia. Dasar dari PAL sendiri dan NTSC sebenarnya sama, hanya berbeda pada frekuensi IF saja. PAL sendiri menempatkan IFC-nya pada frekuensi 40 juta 40 sekian MHz, sedangkan NTSC menempatkan IFC-nya pada 3,15 MHz. Nama PAL sendiri atau Path Alternative Lane diambil karena setiap sinyal video yang dikirimkan dalam keadaan terbalik pada masing-masing garisnya yang secara otomatis akan mengkoreksi error yang terjadi pada sistem transmisi. Kalau model NTSC atau National Television System Committee banyak digunakan di negara-negara Amerika, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan lain-lain. Pada awal penciptaan NTSC ini pada tahun 1941 masih berbentuk hitam putih. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1953 ada perbaikan yang bisa menampilkan sinyal hitam putih maupun berwarna. SICM atau Sequential Color Width Memory digunakan di negara-negara Eropa Timur dan Perancis. SCAM berbeda dengan metode sistem pewarnaan lainnya karena SCAM menggunakan modulasi frekuensi untuk mengkodekan sinyal warna. Habis itu di samping mentransmisikan informasi merah dan biru secara bersamaan dan menggunakan informasi tentang warna dalam waktu yang hampir bersamaan pula. Hal ini membutuhkan waktu delay, makanya dibutuhkan sebuah memori analog untuk menyimpan informasi warna dan mengeluarkan secara bersamaan pada layar televisi pada waktu yang ditentukan. Ini adalah salah satu peta yang penggunaan model output dari layar video itu ya, yang warna oranye ini dari Pak M, habis itu ungu Pak Bigi, dan selanjutnya seperti ini. Yang kedua, progressive scan adalah metode untuk menampilkan atau menyimpan dan memancarkan gambar di mana setiap baris untuk setiap frame digambar secara berurutan. Biasa digunakan pada CRT monitor komputer. Ini salah satu contoh gambar yang menggunakan progressive scan. Salah satu keuntungan video digital. Interaktif video digital disimpan dalam media penyimpanan random, contohnya magnetic atau optical disk, sedangkan video analog menggunakan tempat penyimpanan sekuensial, contohnya magnetic disk atau kaset video. Video digital dapat memberikan respon waktu yang cepat dalam mengakses bagian manapun dari video. Selanjutnya mudah dalam proses edit, terus dalam kualitas
Kualitasnya sinyal analog dari video analog akan mengalami penurunan kualitas secara perlahan karena adanya pengaruh kondisi atmosfer, sedangkan video digital kualitasnya dapat diturunkan menggunakan teknik kompresi. Transmisi dan distribusi mudah karena dengan proses kompresi maka video digital dapat disimpan dalam CD, ditampilkan pada web, dan ditransmisikan melalui jaringan. Dengan mempelajari prinsip-prinsip komposisi di atas, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan. Rule of third, bayangkan ada garis-garis panduan yang membentuk sebilah buah 4 persegi panjang yang sama besar pada sebuah gambar. Elemen-elemen gambar yang muncul di sudut-sudut persegi panjang pusat akan mendapatkan daya tarik maksimum. Untuk format sendiri horizon atau vertikal. Proporsi 4 persegi panjang pada viewfinder memungkinkan kita untuk melakukan pemotretan dalam format landscape atau horizontal atau vertikal atau portrait. Perbedaan pengambilan format dapat menimbulkan efek berbeda pada komposisi akhir. Seperti kalian jika kita lihat pada jendela bidik secara horizontal maupun vertikal dan ditentukan dan menentukan keputusan kreatif untuk hasil terbaik. It's simple. Dalam beberapa keadaan pilihan terbaik adalah keep it simple. Sangat sulit bagi orang yang melihat sebuah foto apabila terlalu banyak titik yang menarik perhatian. Umumnya makin ramai sebuah gambar, makin kurang menarik gambar itu. Cobalah berkonsentrasi pada satu titik perhatian dan maksimalkan daya tariknya. Picture scale. Sebuah gambar yang nampak biasa namun menjadi menarik karena ada sebuah titik kecil yang menarik perhatian kita. Dengan pemotretan landscape atau monumen, kembangkan daya tarik pemotretan dengan menambahkan objek yang diketahui besarnya sebagai titik perhatian untuk memberikan kesan yang perbandingan skala. Horizon merubah keseimbangan langit dan tanah dapat mengubah pemandangan gambar secara radikal. Bila gambar hampir dipenuhi oleh langit, akan memberikan kesan polos, terbuka, dan lebar. Tapi bila langit hanya disisakan sedikit di bagian atas gambar, akan timbul kesan penuh. Landing lines, garis yang membawa mata orang yang melihat foto ke dalam gambar atau melintas gambar. Umumnya garis-garis ini berbentuk garis-garis yang terlihat secara fisik, misalnya marka jalan atau tidak terlihat secara langsung, misalnya bayangan atau refleksi. Be different. Barangkali ada bidikan lain yang dapat diambil selain pendekatan dari depan dan memotret paralel ke tanah, bergerak mendekat dari yang diduga seringkali menghasilkan efek menarik. Kalau membuat bagian dari gambar menonjol dari background, cara utama untuk memperoleh hal ini adalah memperoleh subjek yang warna atau nadanya itu berbeda-beda secara radikal dengan background. Framing, bila subjek secara khusus mempunyai bentuk yang kuat, penuh frame dengan subjek, baik itu dengan cara menggunakan lensa dengan fokus lebih panjang atau bergerak mendekati subjek. Floating position, jadi pengambilan gambar. Ketika kita merasa jenuh dengan komposisi yang itu aja, mungkin dicoba untuk merubah sudut pandang sepenuhnya, misalkan dengan posisi duduk atau posisi berdiri atau pengambilan bidikan dari atas atau ke bawah dari subjek. Nomor 11, number of subject. Pemotretan dengan banyak subjek yang relatif seragam kurang menarik dari pandangan komposisi. Jadi temukanlah salah satu subjek yang berbeda antara sekian banyak subjek tersebut. Berbeda diartikan berbeda gerakan, bentuk, dan warna. Itulah salah satu multimedia dalam sebuah pengambilan gambar, video,
dan pengeditan. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di lain waktu.